Ditantang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya? Setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang berdosa yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 dirham, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Setelah 2 minggu sebelumnya kita diajak untuk mengundang mereka yang terpinggirkan, dan kemudian menanggapi undangan Yesus dengan bersedia memarginalkan diri. Kini kita memasuki hati dari segala gerakan itu, kasih Allah yang aktif mencari dan memulihkan. Yesus menyampaikan 2 perumpamaan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang. Namun, ini bukan sekedar kisah benda yang ditemukan. Ini adalah pengungkapan karakter Allah yang tidak duduk menunggu, tetapi berinisiatif mencari. Seorang gembala meninggalkan yang 99 untuk 1. Seorang perempuan menyalakan pelita dan menyapu rumah demi 1 koin. Kasih Allah itu menyala, mencari, dan tak pernah menyerah. Dan lebih dari itu, perumpamaan ini adalah respons Yesus terhadap kritik para pemimpin agama yang mencela Dia karena menerima orang berdosa dan makan bersama mereka. Mereka tidak melihat bahwa kasih sejati justru turun ke tempat yang kotor dan najis menurut standar dunia demi menemukan kembali yang telah hilang. Yesus menunjukkan bahwa pemuridan bukan tentang ketaatan sempurna, tetapi tentang pertobatan yang jujur. Bagi Allah, sukacita tidak datang dari mereka yang merasa diri sudah benar, tetapi dari satu orang berdosa yang bertobat. Pertobatan menjadi pusat sukacita surgawi. Sebagai murid, kita ditantang untuk mengikuti gerakan ini. Bukan hanya menerima kasih Allah, tetapi menjadi perpanjangan kasih yang mencari. Menjadi bagian dari misi pemulihan. Bahkan, jika itu berarti memarginalkan diri sendiri, agar bisa menyatu dengan mereka yang terhilang. Mencari yang termarginal bukan pekerjaan sosial belaka. Itu adalah partisipasi dalam karakter dan misi Allah. Kasih sejati bukan yang berhenti pada kita, tapi yang mendorong kita keluar dari zona nyaman untuk menyapa yang diabaikan, mencari yang hilang, dan memulihkan yang hancur. Pertanyaan refleksi 1. Apakah saya sadar bahwa saya pun dulu adalah yang hilang? Apa yang mengubah hidup saya? 2. Siapa yang hari ini terhilang di sekitar saya? Di rumah, lingkungan, komunitas? 3.
Langkah konkret apa yang bisa saya ambil minggu ini untuk mencari dan menyapa yang termarginal seperti Kristus? 4. Adakah kenyamanan atau gengsi yang saya perlu tinggalkan agar saya bisa lebih setia mengikuti kasih Allah yang mencari